Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Fisika. Di sini akan menjelaskan materi pembelajaran tentang energi potensial, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial Newton. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, nama aku Drotun Nafisah. Nah, tahukah kalian apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena kedudukan atau letak posisi suatu benda. Contoh, ketika kita melihat seseorang bermain ayunan atau kita sendiri bermain ayunan, kita dapat melihat bahwa ayunan bergerak maju mundur. Ia tertahan selama beberapa milidetik, yang memungkinkannya untuk menyimpan energi. Demikian juga ketika ayunan diam, dia juga menyimpan energi. Lalu, apa ya yang mempengaruhi energi potensial? Simak gambaran peristiwa berikut. Gambaran peristiwa yang pertama. Seorang anak kejatuhan buah dari sebuah pohon. Ia merasakan sakit. Nah, jika kita bayangkan, ternyata energi itu juga dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda. Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa buah yang jatuh dari ketinggian sebuah pohon, jika semakin tinggi, maka energi yang tersimpan dalam buah ketika jatuh itu akan jauh lebih besar, sehingga rasa sakit yang dirasakan pun akan jauh lebih besar. Berbeda jika buah jatuh dari pohon yang ketinggiannya rendah, maka energi yang tersimpan dalam buah yang jatuh itu akan jauh lebih kecil, sehingga rasa sakit yang dirasakan pun akan jauh lebih kecil. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lani Kristiana Dewi. Di sini saya akan memberikan contoh penjelasan materi energi potensial. Gambaran peristiwa yang kedua, ada seorang anak yang sedang tertidur. Tiba-tiba ibunya lewat dengan membawa sebuah semangka yang besar, dan ibunya terpeleset jatuh. Buah itu menimpa anaknya dan anaknya pun menangis karena kesakitan. Nah, jika kita membayangkan, ternyata energi itu juga dipengaruhi oleh massa benda, berat benda, maupun besar benda. Dari peristiwa tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa buah semangka yang besar itu memiliki ukuran yang besar, sehingga energi yang tersimpan saat jatuh akan lebih besar. Dan berbeda jika buah itu kecil dan mempunyai massa kecil, maka ketika jatuh tidak akan atau rasa sakit yang dirasakan tidak terlalu besar. Dari kedua peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian dan massa benda. Semakin tinggi dan berat suatu benda, semakin besar pula energi potensial. Begitu pula sebaliknya, jika massa benda semakin kecil dan ketinggian benda semakin rendah, maka energi potensialnya semakin kecil. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Deva Aulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi teman saya. Kumulai ya. B. Pengertian energi potensial gravitasi. Apa itu energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah energi yang diperoleh benda karena posisinya dalam medan gravitasi. Nah, sekarang kalian dapat mengerti ya, apa hubungan antara energi potensial dan gravitasi. Bahwa energi yang tersimpan dalam suatu benda oleh kedudukannya itu berada di permukaan bumi, sehingga benda tersebut posisinya dalam medan gravitasi. Nah, contohnya apa nih? Contohnya air terjun. Air terjun mengalir dari kedudukan tinggi ke kedudukan rendah. Perubahan itulah yang disebut dengan energi potensial gravitasi, karena ia merubah posisi dengan adanya energi gravitasi dari tinggi ke rendah. Lalu, apa rumus energi potensial gravitasi? Jadi, rumus energi potensial gravitasi dapat ditulis yaitu EP sama dengan M kali G kali H.
Penjelasannya adalah EP merupakan energi potensial dengan satuan Joule, sedangkan M adalah massa suatu benda dengan satuan kilogram. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Aidil Rahmat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Hukum gravitasi Newton. Apa itu hukum gravitasi Newton? Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Uzrifatun Nisaroh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Kalian tahu nggak sih hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum gravitasi Newton? Yang pertama yaitu benda dianggap partikel atau berbentuk bola. Yang kedua, besarnya sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda terhadap pusat gravitasi. Dan yang ketiga, garis kerja gaya terletak antara garis hubung yang menghubungkan pusat benda satu dan pusat benda kedua. Jadi sampai sini kalian sudah paham ya mengenai materi dari energi potensial. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.